Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafariski Sumiati dengan nama NPM 2175558 dari program studi akuntansi perpajakan kelas 5B dengan judul video rangkuman materi akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan untuk mata kuliah akuntansi sektor pabrik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rusmiato SEMSI. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu beberapa istilah akuntansi kas, SKPD, dan BUD di instansi pemerintah. Yang pertama yaitu uang persediaan atau UP. Uang persediaan adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA, Kepala SKPD, untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi, jika di akuntansi umum kita mengenal kas kecil itu umpamanya seperti UP, dan kas besarnya itu kas di BUD. UP ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Yang kedua ada ganti uang atau GU. Adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah terpakai. Jadi di kas kecil umpamanya seperti kita melakukan pengisian kembali di kas kecil. Ketiga, tambah uang atau TU. Ketika ada kebutuhan mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang. Yang keempat, ada pembayaran LS atau mekanisme langsung. Pembayaran pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Yang kelima, pembayaran UP atau mekanisme UP. Pembayaran atau pengeluaran yang langsung menggunakan uang persediaan di SKPD. Selanjutnya yaitu jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang pertama ada SPP UP, surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Tujuan SPP UP adalah untuk mengisi UP SKPD. Pengajuan UP adalah 1 kali dalam setahun. Kemudian SPP GU, surat permintaan pembayaran ganti uang. Pada saat UP terpakai bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran mengajukan SPP GU sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban atau SPJ, penggunaan uang persediaan yang telah digunakan. Kemudian SPP TU, surat permintaan pembayaran tambahan uang. Ini dibuat ketika ada kebutuhan mendesak. Misal UP tidak cukup sehingga mengajukan SPP TU. Kemudian SPP LS, surat permintaan pembayaran langsung. Nah, SPP LS ini digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP LS ada 2, yaitu SPP LS untuk gaji dan tunjangan, dan juga untuk barang dan jasa. Selanjutnya yaitu mekanisme pembayaran belanja negara, seperti yang dilihat di gambar, ini akan menjelaskan bagaimana bagian alir mekanisme pembayaran tagihan. Yang pertama yaitu adanya perjanjian atau kontrak antara pihak ketiga dengan PPK, yang kemudian akan dilakukan pencatatan ke dalam kartu pengawasan kontrak di KPPN. Berdasarkan perjanjian atau kontrak, pihak ketiga mengirimkan barang atau jasa atau menyelesaikan pekerjaannya, kemudian mengirimkan tagihan kepada PPK. Nah, setelah itu PPK memutuskan atau memverifikasi akan dibayar melalui mekanisme UP atau melalui mekanisme surat permintaan pembayaran langsung atau disingkat SPLS. Jika PPK memutuskan untuk melalui mekanisme UP, maka PPK menerbitkan surat perintah bayar ke bendahara pengeluaran untuk nantinya bendahara pengeluaran membayar tagihan tersebut kepada pihak ketiga. Kemudian, jika PPK memutuskan untuk melakukan pembayaran melalui SPPLS, maka PPSPM atau pejabat penandatangan surat perintah membayar akan menerbitkan SPMLS ke KPPN untuk kemudian KPPN menerbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana langsung yang akan langsung dibayarkan melalui kas umum negara ke pihak ketiga. Akuntansi belanja barang dan jasa. Definisinya, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, modal, dan belanja tak terduga. Untuk belanja operasi sendiri contohnya seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi hibah, dan bantuan sosial. Kemudian untuk belanja modal contohnya adalah pembangunan irigasi dan jalan,
Lalu belanja tak terduga adalah belanja yang nilainya cukup besar dan tidak diharapkan terus berulang, contohnya seperti bencana alam. Kemudian prinsip pengakuan dan pengukuran dari belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Kemudian, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Pencatatan belanja barang dan jasa. Pencatatan belanja di buku jurnal. Yang pertama, di debit ada nama akun belanja, kemudian di kreditnya ada nama akun estimasi perubahan sal. Penyajiannya, belanja dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapatan. Kemudian yang kedua, akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasinya, yang pertama ada beban operasi. Contohnya beban pegawai, barang, bunga, subsidi, bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban pengisian piutang, dan beban lain-lain. Kemudian beban transfer, contohnya seperti beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga ada beban non-operasional. Beban yang sifatnya tidak rutin misalnya berasal dari defisit penjualan aset yang lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, kemudian defisit kegiatan non-operasional lainnya. Kemudian yang keempat ada beban luar biasa, yaitu untuk mencatat beban kejadian yang luar biasa. Yang termasuk kejadian luar biasa ini adalah yang pertama, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kemudian tidak bisa diramalkan pada tahun awal anggaran, dan kejadiannya di luar kendali pemerintah. Prinsip dan pengakuan. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban diakui pada saat yang pertama timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban, dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Kemudian terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Lalu, koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan, sedangkan penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Pencatatan beban, jurnal beban dibuat dalam kaitan pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya menggunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional LO dan raca Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan menggunakan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Pertama, akun beban pada kas di bendahara pengeluaran. Nah, ini ketika pencatatan di SKPD-nya. Kemudian, ketika mengajukan ganti uang atau TU, itu jurnalnya kas di bendahara pengeluaran pada rekening KD. Selanjutnya, apabila pencatatan beban ini dengan menggunakan mekanisme pembayaran langsung di SKPD, yaitu bunyi jurnalnya beban pada rekening PPKD. Selanjutnya yaitu akuntansi persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan seperti persediaan ATK, persediaan obat-obatan, bibit, pupuk, bahan pembersih, dan bahan bangunan. Prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik di akhir periode, kemudian persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasar biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Kemudian persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai berdasarkan nilai wajar. Lalu saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan.
Contoh jurnal di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP atau uang persediaan. Yang pertama, bunyi jurnalnya yaitu persediaan pada kas di bendahara pengelola. Nah, penyajiannya ini persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh transaksi yang pertama, dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta menggunakan mekanisme langsung. Nah, pembukuan di SKPD-nya yaitu belanja pegawai pada perubahan SAL, kemudian jurnal di LO-nya belanja pegawai pada rekening PPKD. Kemudian pembukuan di rekening PPKD yaitu rekening PPKD pada kas di kas daerah. Nah, ini tentunya karena pembayarannya langsung, artinya pembayaran ini langsung dibayarkan melalui BUD, yaitu PPKD ini sendiri. Makanya di sini kas PPKD berkurang di posisi kredit. Kemudian yang kedua, dibeli perlengkapan kantor senilai 80 juta oleh Dinas Pendidikan, mekanisme uang persediaan dan ganti uang atau UP dan GU. Nah, pada saat pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas untuk jurnal LRA-nya belanja barang pada perubahan SAL senilai 80 juta dan untuk jurnal LO-nya belanja barang pada kas di bendahara pengeluaran. Kemudian pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU, yaitu kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Kemudian saat pembukaan di PPKD, itu saat PPKD ini melakukan ganti uang tadi, maka bunyi jurnal di PPKD-nya yaitu rekening SKPD pada kas di kas daerah. Kemudian contoh transaksi persediaan, misal pada akhir tahun 2022 persediaan tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo sebanyak 5 juta. Artinya yang kita catat adalah sebesar yang real, artinya persediaan yang tersisa atau yang ada di gudang. Yaitu jurnal LO-nya bunyinya persediaan pada beban persediaan senilai selisihnya yaitu 5 juta. Artinya nanti persediaan yang benar-benar ada yaitu nilainya 10 juta. Kemudian pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta sedangkan yang di neraca saldo ada 13 juta. Artinya persediaannya harus nilai dikurangi nih karena yang di gudang itu sisanya cuma 10 juta. Jadi jurnalnya adalah beban persediaan pada persediaan senilai 3 juta. Baik, itulah video rangkum materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.